Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan membahas peranan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam meriwayatkan hadis. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama yang harus kita fahami adalah satu, Ibunda Aisyah adalah seorang sahabat, seperti halnya sahabat-sahabat yang lain. Yang kedua, Ibunda Aisyah adalah istri terkasih dari Rasulullah SAW setelah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha wafat. Nah, dari dua hal ini, kaum muslimin rahimakumullah, kita akan memulai pembahasan. Kaum muslimin rahimakumullah, Aisyah adalah orang yang sangat beruntung karena statusnya sebagai sahabat, maka ia kemudian bisa mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Artinya ia mendapatkan hadis qauli dari Rasulullah SAW. Ia juga kemudian melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Artinya ia juga mendapatkan hadis fi'li dari Rasulullah SAW. Ia juga menyaksikan hadis takriri. Hadis takriri adalah saat Rasulullah SAW melihat seseorang melakukan sesuatu, kemudian Rasulullah SAW tidak memberikan komentarnya. Artinya Rasulullah tidak melarangnya dan tidak pula mengizinkannya. Itu disebut dengan takriri. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak semua orang mendapatkan atau tidak selalu Rasulullah SAW berbicara di hadapan semua sahabat, karena itu adalah sesuatu yang sangat mustahil. Maka hanya sedikit orang yang kemudian bisa mengoleksi hadis fi'li, hadis qauli, dan hadis takriri dari Rasulullah SAW. Di antara sedikit orang yang mampu mengoleksi banyak hadis fi'li, hadis qauli, hadis takriri adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang peranan Aisyah dalam meriwayatkan hadis, kita perlu tahu dulu bahwa Rasulullah SAW menikahi Sayyidah Aisyah saat ia berusia 9 tahun. Meskipun demikian, kita perlu paham bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW menikahi Aisyah bukan karena birahi. Kenapa demikian? Karena fakta menyebutkan bahwa Rasulullah baru serumah dengan Aisyah pada tahun 2 Hijriah. Sedangkan pernikahan dengan Aisyah dilakukan sebelum hijrah. Maka kaum muslimin rahimakumullah, terpatahkanlah apa yang dituduhkan oleh para orientalis yang senantiasa mengatakan Rasulullah adalah maniak seks. Ini adalah hal yang tidak tepat. Saat Aisyah dinikahi oleh Rasulullah SAW, ia menyebutkan bahwa dirinya masih muda dan masih belum membaca banyak ayat Al-Quran. Hal ini disebutkan di dalam hadis Sahih Bukhari nomor 308. Namun demikian, meskipun dia muda, tetapi semangat belajarnya cukup tinggi. Semangat belajar untuk majunya luar biasa. Sehingga meskipun masih muda, di kemudian hari ia akan selalu menjadi rujukan para sahabat. Bahkan sahabat sekaliber Umar bin Khattab dan Abdullah bin Umar pun pernah dikoreksi oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berusia 18 tahun saat Rasulullah SAW wafat. Pada usia tersebut, Aisyah radhiyallahu anha sudah memiliki kemampuan untuk menyampaikan apa yang ia terima, apa yang ia lihat, dan apa yang ia alami bersama Rasulullah SAW. Sehingga tidak salah kiranya para ulama mengatakan bahwa Aisyah menjadi perawi hadis ini bukanlah suatu hal yang kebetulan dan bukan pula sesuatu yang direncanakan, tapi ini memang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bukti bahwa Aisyah memang ditakdirkan atau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi perawi hadis atau memiliki peran yang luar biasa dalam hadis? Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sebelum Aisyah menjadi istriku,
kata Rasul, ia pernah 2 kali ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku. Kemudian dikatakan, ia adalah calon istrimu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika itu memang wahyu, tentu akan terlaksana. Hadis Sahih Bukhari nomor 337. Karena menjadi perawi ini adalah kehendak Allah, tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali Aisyah dengan akal yang cerdas. Ini dibuktikan dengan perkataan Abu Musa al-Ash'ari. Ia pernah mengatakan bahwa tidak ada suatu masalah yang muskil kecuali Aisyah memiliki jawabannya. Bahkan disebutkan oleh Urwah bin Zubrun bahwa tidak ada satu peristiwa kecuali Aisyah menghafal syair yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Pengakuan 2 orang ini menegaskan bahwa Aisyah memiliki kecerdasan yang luar biasa. Tentu saja kecerdasan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita belajar Sahih Bukhari, kita akan mendapati bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah salah satu di antara sekian orang yang meriwayatkan banyak hadis. Bahkan ia hanya bisa dikalahkan oleh Abu Hurairah. Dalam Musnad Ahmad disebutkan bahwa ia meriwayatkan sekitar 1340 hadis. Ini adalah jumlah yang luar biasa. Selain meriwayatkan hadis, ternyata Aisyah radhiyallahu anha juga sering menjadi guru bagi para sahabat yang kesulitan untuk memahami sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berkonsultasi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kepadanya untuk berwudu menggunakan kain yang dibasahi dengan minyak wangi. Lalu perempuan itu bertanya kepada Rasul, apa maksud berwudu menggunakan kain yang dibasahi dengan minyak wangi? Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang apa yang ia sampaikan atau apa yang beliau sampaikan itu sudah cukup. Tak lama kemudian Aisyah pun menarik perempuan itu dan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah saat engkau mandi setelah usai atau setelah selesai dari haid, maka ambillah kain, kemudian basahi kain itu dengan wewangian, lalu oleskan ke daerah yang mengeluarkan darah. Dari peristiwa ini kita bisa melihat betapa Aisyah di samping ia meriwayatkan hadis, ia juga kemudian menjadi orang yang menjelaskan maksud dari sebuah hadis yang memang tidak dipahami atau tidak dapat dipahami oleh semua orang. Kaum muslimin rahimakumullah. Semua peristiwa yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha selama hidupnya adalah pelajaran. Bahkan saat peristiwa itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan, Aisyah itu seperti menjadi role model untuk menetapkan sebuah kaidah hukum. Misalnya berkaitan dengan ibadah haji. Suatu ketika Aisyah dan Nabi Muhammad SAW melaksanakan perjalanan haji. Dan saat melaksanakan ibadah haji itu, Aisyah ternyata haid. Akhirnya ia berkata atau berkonsultasi dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah berkonsultasi, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, engkau boleh melaksanakan semua rangkaian ibadah haji kecuali tawaf. Artinya, saat Aisyah melaksanakan haji kemudian haid, ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi ternyata sesuatu yang tidak menyenangkan itu kemudian ada pelajaran yang bisa dipetik oleh umat Islam di abad-abad berikutnya. Peristiwa berikutnya yang kemudian sangat tenar adalah hadisul ifki, yaitu berita bohong tentang perselingkuhan Aisyah radhiyallahu anha dengan seorang sahabat yang bernama Safwan bin Mu'attal. Ini adalah hal yang sangat menyakitkan bagi ibunda Aisyah, bagi Nabi Muhammad SAW, bagi seluruh orang yang mukhlis beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ternyata peristiwa ini juga memberikan pelajaran yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan memberikan pelajaran berharga melalui peristiwa yang dialami oleh Aisyah. Peristiwanya memang menyedihkan, tapi kemudian ini menjadi pelajaran bagi kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Berikutnya adalah peristiwa misalnya hilangnya kalung Aisyah. Waktu itu
Nabi dan rombongan berada di sebuah tempat yang tidak ada air. Saat hendak meninggalkan tempat itu, ternyata didapati kalung Aisyah tidak lagi terpakai di lehernya. Akhirnya Nabi Muhammad dan para sahabat menetapkan untuk bermalam di tempat itu. Celakanya adalah ternyata tempat itu tidak ada airnya. Dan bekal air pun ternyata tinggal sedikit. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW pun memerintahkan sahabat untuk melaksanakan sholat tanpa wudhu dan tanpa tayamum. Karena memang saat itu ayat tayamum belum turun. Nah, peristiwa yang tidak mengenakan ini, yang terjadi dalam sebuah tempat yang tidak ada airnya ini, ternyata kemudian menjadi pelajaran. Menjadi ditetapkannya sebuah ibadah, yakni sholat tanpa perlu wudhu dan tanpa perlu tayamum. Karena memang saat itu tidak ada ayat atau ayat yang berkaitan dengan tayamum memang belum turun. Kemudian kalau ada yang bertanya, kenapa hanya Aisyah yang meriwayatkan banyak hadis? Maka jawabannya adalah satu, memang banyak orang yang berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak semua orang kemudian mengkhususkan diri untuk menerima hadis dari Rasulullah SAW. Bahkan tidak semua istri Nabi mengkhususkan diri atau mempelajari apa yang disampaikan atau yang dilihat dari Rasulullah SAW. Di samping itu, istri-istri Nabi juga sibuk dengan urusan yang lain, seperti halnya sahabat-sahabat yang juga sibuk dengan urusan dagang dan urusan perang. Nah, Aisyah tidak demikian. Ia memiliki usia yang masih muda, sehingga ia memiliki kemampuan belajar yang cepat. Yang kedua, Aisyah belum memiliki anak, sehingga ia bisa fokus belajar dan menerima pelajaran dari Rasulullah SAW yang akan kemudian disampaikan kepada seluruh umat Islam sepeninggal Rasulullah SAW. Meskipun Aisyah ini memiliki ingatan yang kuat, memiliki daya hafal yang luar biasa, namun kadang-kadang ia juga mendapati dirinya tidak paham dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, atau ia mendapati dirinya muskil terhadap hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Saat ia berada dalam kondisi misalnya tidak memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka Aisyah akan bertanya. Misalnya saat Rasulullah SAW menyebutkan man husiba udhiba, siapa yang dihisab maka ia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini, Aisyah kemudian bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, bukankah orang yang selamat itu adalah orang yang dihisab dengan ringan atau hisabnya ringan?" Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa barang siapa yang dihisab pasti disiksa, maksudnya adalah orang yang hisabnya berat. Artinya orang yang dihisab dengan berat berarti ia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Seandainya Aisyah radhiyallahu anha tidak bertanya tentang maksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mungkin kita saat ini kebingungan bagaimana cara memahami hadis tersebut. Kenapa Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Aisyah faham betul bahwa Al-Quran dan hadis tidak akan bertentangan. Apabila terjadi pertentangan antara Al-Quran dan Al-Hadis, maka bisa jadi Al-Hadis itu adalah hadis palsu. Aisyah juga pernah mendapatkan kabar bahwa Umar dan Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis bahwa mayit akan disiksa akibat ia ditangisi. Mendengar hal tersebut, Aisyah pun kemudian mengkoreksi dengan tegas apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab dan Abdullah bin Umar ini. Aisyah berkata, sejatinya Umar bin Khattab dan Abdullah bin Umar bukanlah pendusta dan ia tidak berniat untuk berdusta, atau mereka berdua tidak berniat untuk berdusta. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerangkan demikian. Yang terjadi sejatinya adalah suatu ketika ada seorang Yahudi yang menangisi sebuah kuburan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ditangisi ataupun tidak ditangisi, mayit itu tetap akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taziru waziratu wizra ukhra." Artinya, dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Al-Quran surat Al-An'am ayat 164. Mendengar ucapan itu, Umar bin Khattab dan Abdullah bin Umar pun terdiam dan menerima. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada zaman dulu, hadis tidak disampaikan seperti zaman sekarang. Misalnya dibacakan teksnya di masjid, atau kemudian bisa kita langsung baca di internet atau di buku. Dulu, hadis disampaikan saat ada orang bertanya. Atau hadis itu disampaikan saat berhadapan dengan sebuah peristiwa. Misalnya ketika Aisyah radhiyallahu anha menasihati keponakannya yang bernama Qasim bin Muhammad. Qasim bin Muhammad dinasihati oleh Aisyah untuk rajin belajar seperti halnya Abdullah bin Muhammad. Namun kemudian nampaknya Qasim bin Muhammad ini tidak senang dengan nasihat yang diberikan oleh Aisyah, di mana Qasim ini adalah keponakan Aisyah. Lalu Qasim ini kemudian pergi. Saat hendak pergi, ia ditanya oleh Aisyah, mau ke mana? Lalu Qasim kemudian menjawab, hendak sholat. Kemudian Aisyah pun mengatakan kepadanya, duduklah wahai gugundudar. Gugundudar artinya adalah orang yang kurang sopan. Ya. Kemudian ia menyampaikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sempurna sholat seseorang setelah ia dihidangkan makanan. Demikianlah cara Aisyah menyampaikan hadis. Tentu ini adalah cara yang sangat efektif sehingga hadis itu kemudian mudah dipahami, hadis itu kemudian mudah nempel ketika disampaikan kepada orang. Terakhir, kita akan kutip sebuah keterangan yang disampaikan oleh Bukhari di dalam Sahih Bukhari. Ia meriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi, kanat la tasma'u syai'an la tafhamuhu illa raja'at fihi hatta tafhamahu. Tidaklah Aisyah mendengarkan sesuatu yang tidak ia pahami kecuali ia akan kembali untuk bertanya sampai ia paham tentang sesuatu itu. Semoga apa yang ada dalam pribadi Aisyah radhiyallahu anha bisa kita teladani, dan apa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bisa kita amalkan, bisa kita imani, dan bisa kita jadikan bekal untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.